Puji Tuhan, shalom saudara, selamat hari Minggu buat kita semua saudara. Saya percaya kita dalam keadaan baik, dalam kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Pagi hari ini kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan saudara. Kita mau siapkan hati kita, ayo mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita. Tuhan terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau baik, Engkau selalu baik buat kami semua Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang padamu, kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Bertemu Tuhan dengan Engkau Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Lawat setiap kami rindu Tuhan. Terima kasih kami persembahkan hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau datang padamu lebih dalam Tuhan. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat kami menyembah-Mu ya Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Kau hadir Tuhan, Roh-Mu bekerja. Oh Tuhan, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah Kau, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Boleh tepuk tangan sama-sama saudara. Saat kami menyembah-Mu ya Tuhan, mari sama-sama bilang. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja ya Tuhan, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, kami pandang Tuhan, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, kami puji Kau, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami menyembah Kau Tuhan, saat ku sembah, kami puji, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Pagi hari ini saudara, saya mau bilang ketika 2-3 orang berkumpul di tengah-tengah kita, Tuhan pasti hadir saudara. Kalau saudara rindu pagi hari ini, mari datang pada Dia lebih lagi. Saat kita menyembah Dia, sama-sama bilang, oh saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja ya Tuhan, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji-Mu Tuhan Yesus, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami menyembah Kau ya Tuhan, saat ku sembah, ku puji, ku puji.
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami bawa hidup kami Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, saat ku sembah. Kami puji Kau, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Boleh jemaat, ku angkat hatiku, kami bawa hidup kami Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, saat ku sembah. Bawa hidup kita saudara. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Dengan cinta bilang, ku angkat hatiku, kami cinta Engkau Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah. Kami puji Kau Tuhan. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi, ku angkat hatiku, oh, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah Kau Tuhan. Saat ku sembah, kami puji Kau ya Tuhan. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah Kau, saat ku sembah, kami puji Kau ya Tuhan. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi, saat kami sembah, saat ku sembah, terima kasih ya Tuhan. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik, haleluya. Mari sembah Dia. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami bawa hidup kami, kami persembahkan. Oh, ini hidup kami ya Tuhan. Lawat kami ya Tuhan, jamah kami ya Tuhan. Oh, biar Kau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Kami percaya 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, hadirlah melawat kami. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Mari pagi hari ini saudara, bawa hidup saudara ke hadapan tahta Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tetap mengasihi saudara dan saya. Haleluya. Kinayara labashandara labashe, urabashandara labashanda. Kami bawa hidup kami ya Tuhan, kami persembahkan. Oh, kami tinggikan Kau Tuhan. Kau segalanya, Kau segalanya buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat perbuatan-Mu yang dahsyat dan ajaib atas hidup kami. Kami bersyukur. Haleluya. Ayo bersyukur saudara. Mari mengucap syukur. Bilang terima kasih ya Tuhan. Oh, terima kasih. Kiralaba yaralaba 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 yaralaba. Urabata kayaralaba yaralaba syanda. Syatakaralaba yaralaba yaralaba yaralaba. Biar hidup kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Biar hidup kami mau persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biar jiwa kami, mulut kami, bibir kami memuji, memuliakan nama-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Seumur hidup kami ya Tuhan. Kiraraba yarabashe. Terima kasih Tuhan.
Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kau segalanya buat kami ya Tuhan. Kau segalanya buat kami. Mari angkat dua tangan saudara, bilang Tuhan Kau segalanya buat kami. Bilang Kau segalanya buat hidupku ya Tuhan. Kira baba shikara labaya rabaya rabashata kara labaya raba. Ura baba shata kara labaya rabaya rabaya raba. Shikara labaya rabaya rabashata kara labaya raba. Terima kasih Kau hadir melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih buat kehadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur saudara buat apapun yang Tuhan beri dalam hidup saudara. Biar hidup kita adalah penyembahan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia segalanya buat kita. Dia kemenangan buat kita. Dia sumber segalanya. Haleluya. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya Tuhan, segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh Tuhan, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh Tuhan, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Allah kita yang terbaik, Tuhan Yesus dahsyat. Saya serahkan pada hambanya. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Pagi ini kami berserah seluruh hidup kami kepada Tuhan. Roh Kudus ada di mana-mana bersama-sama dengan anak-anak Tuhan pada saat ini. Roh Kudus ada di rumah kami masing-masing, di toko, di kantor, di mana saja kami berada, dalam nama Yesus. Kami undang Kau Roh Kudus sebagai roh wahyu, roh hikmat, roh kuasa, roh kesembuhan, roh mujizat, roh pertobatan, roh iman, dalam nama Yesus. Roh mujizat, roh kuasa Tuhan, dalam nama Yesus bekerjalah. Ada orang yang tangannya sebelah kanan sakit, linu-linu semua, Tuhan sembuhkan. Ada yang perutnya sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Ada yang bebannya berat, saudara dilepaskan oleh Tuhan, disembuhkan. Terus ada orang yang betisnya kaki kanan sebelah sini sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Terima kasih sama Tuhan. Haleluya. Ada yang lehernya sebelah kanan belakang, saudara sering ada alergi di situ,
Dan punggung saudara juga sakit, sudah lama saudara sakit, Tuhan sedang menyembuhkan engkau pada saat ini dalam nama Yesus. Terima kasih kepada Tuhan. Roh Kudus, berbicaralah dan buatlah kami mengerti firman Tuhan. Buatlah kami haus dan lapar akan Tuhan. Berbisiklah dalam roh kami masing-masing, memberitahukan kebenaran firman Tuhan, mencelikkan mata hati kami, serta membuat kami mengerti firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Datanglah Roh Kudus dan bekerja mengambil alih. Engkau yang berkhotbah, bukan pendeta, bukan manusia. Dalam nama Yesus Kristus. Kami sehati sebagai satu tubuh Kristus mengikat roh-roh di udara, roh di bumi dan di bawah bumi yang mau mengganggu pemberitaan firman dan pengertian firman, pendengaran firman. Dalam nama Yesus kami ikat roh-roh santet, roh maut, roh kematian, roh sakit penyakit, roh kelemahan, roh dusta, roh najis. Kami patahkan kuasa-Mu di dalam darah Yesus Kristus. Kami hancurkan kau iblis. Keluar dalam nama Yesus. Pergi dari hidup anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus. Baru saja ada orang yang pinggangnya sebelah kiri sakit, saudara disembuhkan oleh Tuhan. Ada orang yang perutnya mules, seperti mual-mual, saudara, tetapi tidak bisa keluar dari dalam perut saudara. Ada substansi jahat dalam perut saudara, saudara dilepaskan dari maut di dalam nama Yesus Kristus. Saudara dilepaskan dari maut, nafas saudara pulih kembali dalam nama Yesus Kristus. Ada orang yang bagian kemaluannya sakit, saudara dilepaskan oleh Tuhan, dibantu saudara supaya hidup saudara juga dilepaskan dari ikatan dosa di dalam nama Yesus. Saudara disembuhkan oleh nama Yesus. Ada orang yang pangkal kaki paha sebelah kiri sini sakit, sampai pinggang belakang di sini, saudara disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ada yang dengkulnya kaki kiri sakit, Tuhan sembuhkan engkau. Ada yang anak Tuhan itu dari pundak, bagian-bagian perut ke bawah itu saudara ada borok-borok di situ. Tuhan menyembuhkan engkau pada saat ini. Borok itu tidak lama akan kering, saudara akan mengalami kesembuhan sempurna, tubuh saudara akan dipulihkan kembali. Terima kasih sama Tuhan Yesus. Yang sakit kepala disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Beri firman-Mu berbicara pada saat ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kita untuk melihat kitab suci dari kitab Injil Yohanes pasal 1 tentang Yesus Kristus yang datang sebagai terang. Yesus Kristus, Tuhan kita yang menjadi manusia. Dia adalah datang sebagai terang. Kita akan melihat di dalam Injil Yohanes pasal 1 lebih dulu. Kita akan melihat beberapa bagian kitab suci. Mari kita lihat Injil Yohanes pasal 1. Ayat yang ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 10. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ini Yohanes Pembaptis, saudara. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayat 11 saya baca sampai dengan ayat 14. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu
telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masih dalam satu kesatuan topik tentang Yohanes Pembaptis. Apa yang sebetulnya dia saksikan? Hari ini kita akan melihat bahwa Yohanes Pembaptis menyaksikan Yesus Kristus sebagai terang. Di dalam firman Tuhan dikatakan ayat 6, datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Itu ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Dan hari ini saya membahas tentang terang. Yang disebut di sini sebagai terang adalah Yesus Kristus. Ia datang untuk memberi kesaksian tentang Yesus Kristus. Kalau minggu lalu saya mengajak kita untuk melihat Yesus Kristus yang ditunjuk oleh Yohanes Pembaptis sebagai anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi seluruh dunia dosa-dosanya ditanggung oleh anak domba Allah yang menanggung dosa-dosa dunia, dan dengan itu menghancurkan dosa-dosa dunia, menghapuskan dosa-dosa dunia, mengampuni kita dari segala dosa-dosa dan pelanggaran. Dan yang kali ini kita melihat kesaksian Yohanes yang sangat penting sekali, yaitu Yesus yang datang sebagai terang. Dan dikatakan supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ini percaya kepada siapa? Ini adalah percaya kepada Yesus Kristus sebagai terang. Dan dikatakan ayat yang ke-8, ia bukan terang itu, tetapi Yohanes harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Kesaksian itu tidak ada artinya kalau saudara yang bersaksi itu tidak sungguh-sungguh melihat, tidak menceritakan sesuai fakta. Tapi terang yang disaksikan oleh Yohanes Pembaptis adalah apa yang Yohanes sendiri lihat sebagai saudara sepupu dari Tuhan Yesus. Nah, pada waktu Yohanes melihat Yesus, dia sudah mendapatkan wahyu Bapa di surga oleh Roh Kudus. Dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sekarang dia memberitahukan tentang Yesus sebagai terang. Dikatakan di dalam Alkitab, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Saudara, pada waktu manusia diciptakan oleh Allah, itu manusia diciptakan dengan konsep-konsep yang benar dan yang baik. Tidak ada manusia yang diciptakan dalam kondisi sudah bobrok, sudah rusak. Tetapi manusia Adam dan Hawa sebagai ciptaan pertama, dia dijadikan wakil dari seluruh umat manusia. Dia harus melakukan sesuatu ketaatan, ujian ketaatan itu dia harus lewat dan menang. Tetapi Adam dan Hawa, kedua-duanya itu jatuh dalam dosa. Dan karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka manusia itu tidak lagi mempunyai terang di dalam akal pikirannya. Semua yang ada dalam akal pikirannya sudah berubah menjadi gelap gulita. Dan saudara-saudara, manusia di dalam kegelapan seperti ini, dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang jahat, mana yang benar, mana yang kudus, mana yang mulia. Tidak bisa beda. Semua yang dipikir oleh manusia itu di dalam kegelapan akal budinya. Dan semua yang terjadi adalah manusia melihat segala sesuatu sudah tidak seperti manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dalam kondisi yang baik. Cara berpikirnya sudah salah, maka interpretasinya salah, menafsirnya salah, melihatnya menjadi semuanya berubah. Yang dilihat menjadi sesuatu yang tidak benar. Yang dilihat semua diinterpretasi menjadi sesuatu yang kacau balau. Itu manusia, saudara. Nah, siapa saja, manusia siapa saja yang lahir di dalam dunia pada saat ini, saudara,
Tidak ada satupun yang dikatakan oleh firman Tuhan yang baik dan benar. Semua pikirannya sudah dikuasai oleh dosa dan kegelapan. Dan dikatakan di dalam kitab suci, terang yang sesungguhnya, Yesus Kristus sebagai terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Saudara, Yesus itu adalah terang ilahi yang pada mulanya Bapa di surga mengimpartasikan terang itu kepada Adam dan Hawa, saudara. Supaya manusia Adam dan Hawa mempunyai pengertian tentang kebenaran dan bisa hidup dalam kebenaran. Tetapi manusia sudah jatuh dalam dosa, dia lebih percaya kepada perkataan iblis yang menipu memutarbalikkan firman Tuhan. Nah saudara, apa yang terjadi? Manusia itu dia kalah oleh tipuan iblis. Segala kuasa yang diberikan oleh Allah kepada manusia diambil, direbut oleh iblis. Sehingga iblis itu secara tidak sah, dia sudah merebut hak kuasa. Iblis itu menjadi penguasa dunia ini. Yesus datang sebagai terang. Dia datang berinkarnasi menjadi manusia. Itu dikatakan di dalam kitab suci Yohanes pasal 1. Pada mulanya adalah firman. Jadi firman yang pada mulanya ada, dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Itu menunjukkan firman itu berbeda dengan Allah. Tetapi disebut kalimat selanjutnya, firman itu adalah Allah. Jadi dia berbeda dengan Allah Bapa, beda dari Allah Bapa, tetapi firman itu ternyata adalah Allah. Dan kalau kita melihat di sini seperti ada dua Allah, tetapi kalau kita melihat apa yang dikatakan Alkitab, Allah kita itu Esa, berarti sebetulnya antara Bapa dengan Anak sebagai firman, dua-duanya ini adalah satu Allah yang sama, saudara. Bapa berbeda dengan Anak, tetapi Anak juga berbeda dengan Bapa. Sekaligus pada saat yang sama, firman dan Bapa itu adalah satu, bukan dua, saudara. Kalau saya melihat saya dengan istri saya satu pribadi, istri saya satu pribadi, tetapi kami dua orang. Allah kita bukan dua, tetapi satu. Bapa adalah satu pribadi, Anak adalah satu pribadi, tetapi keduanya adalah satu Allah yang sama. Nah saudara, ini misteri yang jauh lebih besar daripada apa yang kita bisa pahami, saudara. Akal manusia terbatas, sehingga semua cara berpikir manusia, jikalau dia hanya mengandalkan akal budi, tidak dapat dari wahyu Allah, tidak ada penyataan Allah kepada manusia, maka manusia itu bagaimana belajar tentang manusia, tentang Allah, tentang segala sesuatu, sudah jatuh di dalam dosa, maka yang dikenal adalah berbeda dengan realitas. Nah saudara-saudara, kebenaran tentang Allah ini telah nyata di dalam kitab suci, sebab di dalam kitab suci dinyatakan bahwa firman itu adalah Allah. Tetapi ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah saudara-saudara, Yohanes melihat Yesus sebagai firman yang berinkarnasi. Ini Yohanes Rasul, saudara. Tetapi saya melihat di dalam kitab suci, waktu yang saat kita melihat Yesus sebagai firman yang berinkarnasi, anak Allah yang berinkarnasi, Yohanes melihat itu sebagai terang yang menyinari setiap orang yang sedang datang ke dalam dunia. Apa artinya, saudara? Artinya adalah sebetulnya kita ini, saudara, kalau mau mengerti tentang Allah, mau mengenal tentang Allah, mau mengenal tentang dunia ciptaan daripada Allah yang hidup, kita mau mengenal tentang manusia, tentang diri kita sendiri, saudara, kita tidak bisa mengerti tentang segala sesuatu realitas itu, saudara, tanpa Yesus Kristus. Dan yang kedua, saudara, apa artinya firman? Artinya terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Saudara, ini adalah satu kebenaran di mana waktu manusia itu bisa menjadi jelek, manusia mengerti tentang kebenaran, maka manusia itu akan mendekat kepada Allah, mencari Allah yang hidup, dan dia bisa mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saudara, ini terang yang menyelamatkan, yang menerangi setiap orang
yang memberikan keselamatan. Saya ingin mengajak kita melihat ayat yang keempat. Saudara, ini yang saya jelaskan dari ayat yang ke-9 tadi. Ayat 4 menjelaskan lebih jauh lagi. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi ini terang manusia itu adalah satu kehidupan, saudara. Adalah sebuah hidup yang diimpartasikan oleh Allah kepada kita. Dan hidup itu ada dalam kesatuan dengan Yesus Kristus. Di dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Kalau saudara tidak memiliki hidup itu, saudara tidak memiliki terang itu. Jikalau saudara tidak memiliki terang itu, saudara tidak memiliki hidup itu. Nah, ini yang dikatakan di dalam kitab suci. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan ayat yang kelima berkata, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara, pada waktu Yesus datang ke dalam dunia, Dia sebagai terang. Maka seluruh dunia yang tadinya ada dalam gelap, terang itu sudah datang ke dalam dunia. Saya ingin menjelaskan tentang kegelapan di dalam dunia ini, saudara. Sebelum datangnya terang, manusia itu telah diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut. Itu Lukas pasal 1 ayat yang ke-78 dan 79. Saya bacakan. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Saudara, orang yang ada di dalam kegelapan itu bukan cuma bicara soal kondisi kegelapan secara spiritual, tetapi dia juga ada di dalam naungan maut, kuasa kematian. Siapapun manusia, sebelum dia berjumpa dengan terang itu, setiap manusia ada di dalam naungan maut, di dalam kegelapan. Saudara, Alkitab ini sangat jelas sekali. Saya bacakan di dalam kitab suci. Matius 4 ayat 16. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Ini kenyataan yang ada di dalam realitas, saudara. Bahwa siapapun juga yang di dalam dunia ini, sebelum dia mengenal terang, sebelum dia mengenal Yesus, sebelum dia mengenal terang yang adalah hidup keselamatan kita, saudara. Pengertian kebenaran, kunci pengertian kebenaran, dan juga sekaligus hidup yang kekal itu, saudara. Manusia sebelum mengenal terang itu, dia sudah diam di dalam kegelapan dan ada dalam naungan maut. Semua yang terjadi adalah kebinasaan yang menantikan, saudara. Kebinasaan yang menantikan. Kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-26 ayat yang ke-18, saudara, ternyata manusia sebelum di dalam terang, manusia itu matanya masih belum tersingkap, masih buta. Sebelum manusia diberi terang Yesus Kristus, manusia masih buta dan tidak bisa melihat. Siapapun dia masuk dalam satu keyakinan, kepada keyakinan yang lain, kepada satu agama, kepada agama yang lain. Ini kesaksian Alkitab, saudara. Bahwa manusia telah dibutakan oleh iblis. Ini sesuatu kenyataan, manusia tidak bisa melihat terang karena mereka sudah dibutakan oleh iblis. Dan pada saat buta, saudara, dia ada dalam kuasa iblis. Di dalam naungan maut, tapi sekarang dalam kuasa iblis. Ini manusia sebagai realitas. Saudara dan saya, sebelum saudara dan saya mengenal Yesus Kristus, kita semua itu ada dalam kegelapan. Saudara, bukan cuma kegelapan secara spiritual, tetapi mata rohani saudara masih belum jelek. Saudara tidak bisa melihat kebenaran seperti cara Tuhan melihat kebenaran. Saudara melihat semuanya dengan akal budi kita yang sudah jatuh dalam dosa, sudah gelap gulita. Saudara, maka interpretasi yang sudah alami melihat dunia, wow, dunia begitu luar biasa. Saudara lalu tertarik sama dunia, menyembah kepada dunia. Membuat patung-patung lalu menyembah yang dikatakan dalam Alkitab.
Karena apa? Ciptaan disembah sedemikian rupa. Saudara, pencipta tidak sama dengan ciptaan. Ini kenapa? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Pikirannya sudah gelap gulita. Nah, saudara-saudara, bukan cuma begitu, tapi kuasa iblis dan maut itu membayangi hidup manusia setiap saat. Saudara, artinya kalau satu waktu kita balik kepada pencipta kita, kita bukan masuk ke dalam tempat abadi yang surga kekal itu, bukan. Tapi tempat abadi yang menyala-nyala dengan api dan belerang. Ada banyak orang yang berpikir, saya masih bisa panjang umurnya. Sebab saya ini masih muda, badan saya rasanya kuat. Banyak teman-teman saya kena COVID, saya sudah kena COVID tapi saya tidak apa-apa. Saudara, jangan pikir hidup saudara itu ditentukan oleh panjangnya umur kita. Bukan, saudara. Antara hidup dengan mati itu bukan sesuatu yang kita bisa tahu di depan jauh. Itu kematian di sebelah kita, saudara. Manusia hidup berapapun usianya, saudara. Saudara kalau lihat di kuburan itu semua ada umur berapapun. Ya, saudara mau bilang umur 30 ada di situ. Umur 40 lebih 10 hari juga ada di kuburan. Mau umur 50 tahun juga ada di kuburan. 70 tahun juga ada, saudara. Orang yang mau mati kapanpun, saudara. Yang menentukan Tuhan sendiri, bukan pendeta, bukan manusia, bukan iblis juga, saudara. Penentunya semua Tuhan. Nah, Tuhan mengizinkan mungkin jatuh melewati kecelakaan, mungkin terjadi karena sakit penyakit. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara sudah memiliki terang itu? Atau saudara masih di dalam kegelapan itu? Coba bayangkan, kalau hari ini saudara mati, saudara masuk kemana? Siapakah yang bisa berkata kepada sesamanya, saya kalau hari ini mati, saya pasti berada di dalam tempat bahagia di surga. Pertanyaan saya, kenapa engkau bisa masuk ke surga, saudara? Bisakah manusia yang telah jatuh dalam dosa, yang di dunia pikirannya najis, yang di dunia dia berkata-kata kotor, lalu kemudian dia berpikir, saya telah menjaga hidup benar dan kudus, saya akan mati masuk ke tempat yang maha kudus. Bisa enggak? Bisakah manusia yang sudah jatuh dalam dosa dan dia berpikir bahwa manusia ini sudah dikuduskan oleh perbuatan baiknya sendiri, lalu dia kalau mati nanti akan masuk ke dalam surga yang kekal untuk selama-lamanya di dalam surga yang kekal? Apakah kita bisa masuk ke sana karena perbuatan baik kita, saudara? Yang bagaimanapun juga masih mengandung nafsu egoisme, masih berpikir untuk diri kita sendiri saja. Saudara, Alkitab berkata, semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan pikirannya sudah sesat. Semua gelap gulita pikirannya. Tetapi Yesus datang sebagai terang yang menerangi manusia, supaya manusia mengenal kebenaran, bisa melihat terang itu. Dan manusia memiliki hidup keselamatan di dalam Kristus Yesus. Sesuatu yang sangat indah sekali, saudara. Selama manusia berjalan dalam terang Kristus, manusia pasti akan memiliki hidup yang kekal itu. Saya ingin mengajak kita melihat Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-35. Ini saya pikir sangat penting sekali dan banyak orang yang mengabaikan ayat ini, saudara. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-35. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Yesus itu sebagai terang dan dia mengatakan, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Ini kata-kata Yesus. Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya. Percayalah kepadanya. Supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Saudara, ini ayat yang saudara harus mengerti. Ini bukan bicara tentang orang-orang di luar Kristus saja, tetapi orang-orang yang sudah di dalam Kristus Yesus. Percayalah kepadanya.
Ini pakai satu kata dalam bahasa Yunani. Peripateo. Peripateo. Apa artinya peripateo? Peripateo itu adalah suatu kehidupan yang memilih untuk mengikuti. Memilih untuk mengikuti, lalu bertingkah laku. Melangkah. Pergi berjalan di sekitar. Dan disibukkan dengan. Itu artinya peripateo. Nah, Yesus sebagai terang. Dia, kalau saudara membaca di dalam Alkitab, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Itu kata Yesus. Melainkan dia memiliki terang hidup. Nah, sekarang dikatakan percayalah kepada terang itu. Kepada Yesus. Yang disebut sebagai peripateo. Di dalam bahasa Indonesia, percayalah kepadanya. Kalau saudara mengerti di dalam bahasa Yunani, itu artinya kita harus memilih untuk mengikuti terang. Lalu bertingkah laku terang itu. Saudara bertingkah laku terang, sama seperti terang, sebagai terang. Berjalan di mana-mana sebagai terang. Disibukkan dengan terang. Maka saudara dikatakan dalam Alkitab, kegelapan tidak bisa menguasai saudara. Nah, artinya saudara, kalau saudara sebagai orang Kristen sudah di dalam Kristus, saudara memiliki terang di dalam hati saudara. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, peripateo. Jadi, kita sudah punya terang, sudah memiliki, sudah menggenggam, memeluk terang itu. Kita memegang Yesus, kita memeluk Yesus, kita memiliki Yesus sebagai terang itu. Tetapi kita tidak peripateo. Tidak berjalan dalam terang. Tidak memilih mengikuti terang. Tidak disibukkan dengan terang itu. Maka kegelapan itu akan menguasai saudara. Ada banyak orang Kristen yang berpikir saya sudah percaya Yesus. Yang penting saya percaya Yesus. Saudara, kata percaya itu sebetulnya artinya kurang lengkap kalau saudara ternyata hidupnya tidak seperti yang saudara percayai. Barang siapa berkata kepada Tuhan, saya percaya kepada Tuhan, tapi dia membenci sesamanya. Alkitab bilang apa? Dia pendusta. Kebenaran tidak ada dalam hatinya. Kalau masih membenci saudaranya, membenci sesamanya, memfitnah sesamanya, menyebarkan kabar-kabar burung, ya, kabar-kabar bohong semua. Saudara, tidak ada terang dalam hidupnya. Kita masih ada dalam kegelapan. Dan kegelapan menguasai orang itu. Kata menguasai di sini pakai kata lambano. Istilah kata lambano. Woi, ini kata yang luar biasa. Artinya apa? Kegelapan itu mengambil dengan penuh semangat. Kata lambano. Mengambil dengan penuh semangat. Merampas, merebut, menyita. Menawan. Mengejar, datang dengan tiba-tiba. Itu kata lambano saudara. Jadi kalau saudara tidak hidup dalam terang, saudara sudah memiliki pengenalan akan kebenaran, tetapi saudara tidak hidup dalam kebenaran itu saudara. Di dalam terang itu saudara, iblis akan menguasai seseorang. Dia akan dipegang oleh iblis. Diambil kebenarannya itu. Dan saudara tahu iblis itu tidak pernah sebagai pribadi yang tanggung-tanggung. Dia akan sedikit demi sedikit sebisanya. Yang bisa dirampok, yang bisa dicuri. Akhirnya saudara akan dibunuh saudara. Iblis itu tidak pernah tidak bersifat jahat. Dia selalu bersifat jahat. Kalau saudara diberi kesehatan, saudara akan direbut jiwanya. Saudara diberi kekayaan oleh iblis, saudara akan menderita sampai keturunan-keturunan keempat. Sengsara, melarat. Kutuknya itu kita terima saudara. Karena saudara orang kalau dagang sama iblis saudara. Iblis itu sudah berjiwa penipu ribuan tahun saudara. Kita pasti yang kalah. Jadi siapapun yang mau menguasai iblis. Dengan cara apa? Negosiasi sama iblis. Tidak akan pernah berhasil saudara.
semua perjanjian dengan iblis mesti dibatalkan. Sebab saudara pasti pihak yang dirugikan. Setiap perjanjian saudara dengan iblis, mau saudara merasa diberi keuntungan, saudara cuma tertipu. Sebab pikiran saudara dibutakan oleh iblis. Saudara lihat, orang yang belajar menjadi pinter, ya. Tapi kalau saudara pakai ilmu-ilmu kegelapan, saudara jadi pinter, cerdas. Anak saudara jadi mambung, jadi goblok, jadi debil, imbisil, jadi macam-macam penyakitnya, saudara. Orang yang mempelajari kebenaran, pengertian, pakai usahanya, itu lebih baik daripada pakai kuasa kegelapan. Tetapi yang paling baik adalah saudara mengenal kebenaran melalui wahyu Allah di dalam Yesus Kristus. Selain saudara belajar dengan ilmu pengetahuan yang saudara pelajari, yang saudara tekuni. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan satu kebenaran yang penting sekali. Coba kita buka kitab Galatia pasal yang ke-5. Ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21. Ayat 19, Galatia 5, 19 sampai 21. Ini adalah pernyataan dari Allah melalui Rasul Paulus. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ini ada satu kata yang tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tetapi ada dalam bahasa Inggris, yaitu perjinahan. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, perjinahan. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Berarti masih ada yang lain. Dikatakan di sini. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara kalau sudah bilang, oh saya ini orang Kristen, orang percaya, lalu sudah hidup cabul, cemar, hawa nafsu, berzina. Terhadap, dikatakan firman Tuhan, semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, Tuhan Yesus itu memberikan satu gambaran. Kalau saudara memandang perempuan dan mengingininya, saudara sudah berzina dengan dia di dalam hati. Itu standarnya Alkitab, saudara. Di Facebook, YouTube, ada banyak gambar-gambar, ya. Dan seringkali gambar-gambar itu dibuat merangsang. Saudara kalau tidak hati-hati, saudara bisa mengingini. Tetapi Alkitab bilang apa? Perbuatan daging telah nyata. Saudara jangan lagi hidup di dalam daging. Kalau saudara melihat itu, segera selesaikan, tutup. Buka hati saudara kepada Tuhan. Dikatakan, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siap melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wow. Jadi sebetulnya banyak orang Kristen yang tertipu, saudara. Wah, saya udah Kristen, udah lahir baru, tapi masih berzina, masih tabul, masih cemar, masih penuh hawa nafsu. Sama aja, saudara. Saudara, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lalu ada lagi yang hidup dalam penyembahan berhala dan sihir. Belajar ilmu-ilmu, ya, ilmu kebal, ilmu menghilang, ilmu untuk bisa memukul dari jarak jauh dan sebagainya. Pakai kuasa iblis. Dikatakan, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lalu ada juga orang yang ilmu gelap, lalu jimat dia tidak punya. Tapi dia itu kalau ketemu sama orang sukanya berseteru, perseteruan, perselisihan, di mana-mana berselisih. Selalu ada beda sama orang lain dan ribut. Lalu iri hati. Amarah. Saudara gampang marah enggak? Kepentingan diri sendiri.
Wah, ini banyak sekali. Orang Kristen yang mementingkan diri sendiri banyak. Percideraan, nyakiti orang lain, nyelentik orang lain, nyulut, perselisihan, roh pemecah, kedengkian. Kita bilang apa? Semuanya itu kuperingatkan kamu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mungkin saudara tidak termasuk kelompok orang ini, tetapi saudara ada yang suka pesta pora, mabuk, dan sebagainya itu termasuk kerajingan game, sampai saudara tidak ada waktu untuk baca Alkitab. Ibadah ya lupa. Saudara, game terus, mainan. Memang tidak menyakiti orang lain, tetapi saudara membuang waktu yang berharga untuk yang sia-sia. Saudara, dikatakan semuanya itu kuperingatkan kamu. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, masih banyak yang lain-lain lagi. Misalnya, ya, kedegilan hati, penyembahan berhala. Misalnya yang lain lagi, saudara punya kebencian, tidak bisa mengampuni, dan sebagainya. Ini barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebab iblis berkuasa atas hidup saudara. Saudara tidak berada dalam terang. Tetapi kalau saudara ada dalam terang, berbeda. Alkitab bilang apa? Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara, sifat dari terang, di mana terang hadir, kegelapan langsung lari. Di mana terang itu hadir, kegelapan langsung sirna. Instan, hilangnya langsung. Nah, saudara, hidup kita bagaimana saat ini? Apakah terang itu sudah menguasai pikiran kita, hati kita? Banyak sekali saudara-saudara orang yang berpikir saya berdosa cuma 1-2 kali. Coba ingat, dosa saudara itu mengikat apa enggak? Kalau mengikat, engkau sudah jatuh di dalam, bukan cuma 1-2 kali berdosa, tapi hidup di dalam dosa. Itu yang terjadi. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, ini yang sangat menakutkan sekali. Terang itu kalau sudah datang ke dalam hidup kita, saudara harus hidup dalam terang itu. Menghidupi terang itu. Saudara mengikuti terang itu. Saudara meneladani terang Yesus Kristus. Saudara percaya kepada terang Yesus Kristus. Dan saudara disibukkan oleh terangnya Yesus Kristus. Maka yang terjadi, saudara akan memiliki hidup itu. Dan pengertian kebenaran dari terang yang diimpartasikan oleh Yesus kepada kita akan mengubah segala-galanya. Menjadikan kita mengenal kebenaran, mengenal Allah, mengenal diri sendiri dengan benar. Saudara, orang yang dibutakan oleh iblis, dia tidak akan bisa mengerti kebenaran. Kecuali Roh Kudus atau Yesus Kristus mencelikkan mata hatinya, dia akan bisa mengenal kebenaran itu. Saudara, sebelum saya tutup, saya ingin mengajak kita melihat Injil Yohanes pasal yang ke-12. Ayat yang ke-46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Ini kata Yesus. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Saudara, kalau percaya sama Yesus sungguh-sungguh, saudara tidak akan lagi tinggal dalam kegelapan. Ini kata Yesus, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Saudara, kalau betul-betul saudara percaya sama Tuhan Yesus, saudara tidak lagi tinggal dalam kegelapan. Ini kata firman Tuhan. Percaya itu artinya apa, saudara? Ini di dalam bahasa asli dari dua kata, pisteuo dan kata eis. Pisteuo itu artinya adalah memiliki iman di dalam. Iman di dalam Yesus Kristus. Kepercayaan, keyakinan. Mempercayakan, mempertaruhkan, meyakini, mempercayai, menyerahkan, berkomitmen untuk mempercayai, bersandar, meletakkan keyakinan dan sandaran kepada. Itu artinya pisteuo.
Lalu kata eis itu artinya adalah kepada, terhadap. Tapi juga bisa diartikan sampai. Poin yang dicapai atau dimasuki, sampai. Menuju ke arah mendapatkan. Jadi saya percaya kepada Yesus Kristus. Saya bukan cuma tertuju kepada Tuhan Yesus, tetapi saya sampai kepada Tuhan Yesus. Saya tinggal di dalam Yesus Kristus. Saya bersatu dengan Yesus Kristus. Saya mendapatkan Yesus Kristus. Ini yang disebut sebagai iman. Saudara harus melihat Yesus, meyakini Dia sanggup menolong, menyelamatkan saudara. Di dalam kematian Yesus, kegelapan sudah dihancurkan. Dia mengalahkan iblis. Segala kuasanya dilucuti di atas kayu salib. Dosa-dosa kita ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Lalu kemudian Dia dikuburkan. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Saudara mesti melihat Yesus dan percaya kepada Yesus. Dia sanggup menyelamatkan saudara dari kegelapan, dari tangan iblis. Arti pisteo eis artinya adalah berkomitmen untuk mempercayai Kristus dengan arah hati yang selalu tertuju kepada Yesus. Saudara punya komitmen mempercayai Yesus, segenap hati tertuju kepada Yesus. Dan saudara masuk ke dalam Kristus, mempercayakan diri, memberikan diri, mempertaruhkan seluruh hidup saudara kepada Tuhan Yesus. Tinggal di dalam Dia, bersandar kepadanya, dan saudara mendapatkan Kristus. Ini yang paling utama. Mendapatkan Kristus. Siapa mendapatkan Kristus, dia mendapatkan terang, mendapatkan hidup yang kekal itu. Sebab yang namanya terang, itu adalah terang hidup. Terang manusia. Saudara beroleh hidup yang kekal. Maka berikan hati saudara kepada Tuhan Yesus saat ini. Tinggalkan dosa-dosa saudara segenap hati. Buang segala dosa-dosamu itu. Buat apa saudara menikmati dosa tapi dibuang di neraka? Apa gunanya saudara senang-senang di dunia ini? Menikmati game, menikmati nafsu. Lalu saudara membiarkan nafsu saudara itu merajalela. Menyakiti, menghujat, membenci dan sebagainya. Tetapi saudara kehilangan nyawa. Saudara-saudara, Yesus datang untuk menyelamatkan saudara. Supaya saudara yang percaya kepadanya, kepada Yesus, tidak lagi berada di dalam kegelapan. Saudara tidak lagi di dalam naungan iblis, dalam kuasa iblis, tidak lagi di dalam naungan maut, tetapi kemerdekaan dari iblis. Kemenangan atas kuasa iblis, kemenangan atas dosa. Saudara memiliki hidup yang baru dengan pengenalan yang benar akan Allah. Dan saudara memiliki satu kesaksian di mana saudara betul-betul hidup menyatakan terang Kristus kepada dunia ini. Saudara adalah anak-anak terang. Maka saudara menjadi milik Yesus selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berikan hidup kami kepadamu. Pada Yesus, sorry Pak, saudara memiliki terang itu, saudara harus berjalan dalam terang. Saudara harus mengikuti terang itu. Jangan saudara di dalam memiliki terang, saudara memilih Yesus, saudara dalam kegelapan, saudara masih belum diperbarui oleh Yesus. Mari serahkan kepada Yesus tubuh, jiwa, dan roh saudara pada saat ini. Saya ingin mengajak kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Nyanyikan dengan perlahan-lahan. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah
berserah kepada Yesus, aku jadi miliknya. Bila rohmu meyakinkan bahwa kau pun milikku, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Saudara nyanyikan kornya sekali lagi. Aku berserah. Roh Kudus yang berbicara. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Yesus sudah mati bagi saudara dan saya. Dia adalah terang yang menyatakan diri untuk menghancurkan kegelapan. Semua kuasa iblis sudah dilucuti. Semua pekerjaannya sudah dibinasakan. Saudara kalau percaya kepada Yesus sungguh-sungguh dan mengikuti Dia, saudara akan betul-betul mengalami pembebasan. Jikalau anak Allah membebaskan saudara, saudara benar-benar merdeka. Saudara tidak akan lagi berdiam di dalam kegelapan. Saudara akan memiliki kuasa menjadi anak-anak Allah. Saudara anak-anak Allah yang menang, lebih dari pemenang oleh Yesus Kristus. Maka berikan hati saudara pada pagi ini, berserah kepada Yesus. Saudara bertobat, tinggalkan dosa-dosamu, tinggalkan nafsu dunia. Buat apa saudara memiliki sukacita dari dunia tetapi saudara kehilangan nyawa saudara? Milikilah keselamatan dari Yesus Kristus. Tinggalkan dosa saudara, bertobat, tinggalkan dosamu saat ini. Yesus tidak meninggalkan saudara, asalkan saudara mau datang kepadanya dengan hati yang patah dan remuk, bertobat sungguh-sungguh. Roh Kudus yang berbicara kepada saudara masing-masing. Saudara berhadapan dengan Roh Kudus. Saya sudah selesai berbicara, Roh Kudus sedang berbicara kepada saudara. Buka hati saudara. Kemenangan itu Tuhan berikan kepada saudara kalau engkau betul-betul berserah kepada Yesus. Saudara bilang kepada Bapa, aku telah berdosa kepadamu Bapa. Katakan kepada Yesus, aku datang kepadamu Yesus. Tanganmu yang membuka, berkata marilah datang kepadaku. Hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Saya datang kepadamu Yesus. Saya berikan tubuh saya, jiwa saya, roh saya kepada Tuhan Yesus. Saya mau ikut Yesus mulai hari ini. Selama-lamanya saya ikut Yesus. Saya jadikan hidup saya ini sebagai tempat kediaman Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus masuklah ke dalam hati saya. Engkau berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masuklah ke dalam hati saya. Jadilah juru selamatku. Jadilah Tuhanku. Jadilah terang dalam hatiku, terang bagi seluruh kehidupanku. Engkau menghancurkan seluruh kegelapan di dalam nama Yesus. Sekarang terang bersinar di dalam hati saya oleh Roh Kudus. Terang itu bersinar terang, menghancurkan dosa-dosa hidup saya, menghancurkan kegelapan-kegelapan nafsu, menghancurkan sifat-sifat duniawi saya di dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus saya dikuduskan, dijadikan baru demi nama Tuhan Yesus. Dan tubuh saya milik Yesus, jiwa saya milik Yesus, roh saya milik Yesus Kristus.
Kuasa Roh Kudus membaharui saya di dalam nama Yesus. Darah Yesus menyucikan saudara. Kuasa Roh Kudus menjadikan saudara lahir baru di dalam nama Yesus. Tanpa kelahiran baru tidak ada seorang pun yang bisa melihat kerajaan surga. Tanpa kelahiran baru tidak ada seorang pun boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Roh Kudus melahirkan saudara kembali oleh Roh Kudus, oleh darah Yesus. Dan firman hidup itu dalam nama Yesus. Milikilah keselamatan itu dan hiduplah di dalam terang. Mulai hari ini, jaga kekudusan hidup saudara di dalam terang. Nikmati terang itu. Biar terang itu menjadi kesukaanmu. Biar saudara disibukkan dengan terang itu. Saudara mengikuti jalan terang. Saudara mencintai sesama. Saudara hidup bagi Yesus Kristus. Katakan kepada Yesus, aku hidup sekarang bukan lagi aku, tetapi aku hidup untuk Yesus. Engkau hidup di dalam saya, Tuhan Yesus. Terang yang menguasai saya. Seluruh kegelapan hidup saya hari ini dalam nama Yesus sirna. Hancur oleh darah Yesus. Iblis yang adalah kegelapan hancur oleh terang Yesus Kristus demi nama Yesus Kristus. Kuasa terang itu bercahaya dalam hati saya. Sejak hari ini demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita nyanyikan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur. Puji syukur. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sekali lagi dengan segenap hati bersyukur kepada Tuhan. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya sejahtera daripada Allah Bapa kita, pertolongan dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus memberkati kehidupanmu, mengangkat kehidupanmu menjadi saksi Kristus hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah engkau dengan kesehatan, dengan terobosan-terobosan, dan dengan kemenangan yang lebih dari pemenang. Untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Puji Tuhan, haleluya. Saudara, selama bulan Agustus dan September, setiap Sabtu kita ada acara Mujizat Yesus Untukmu. Dimulai dari jam 5 sore sampai jam setengah 8 malam. Setiap Sabtu selama bulan Agustus dan September. Dan setiap Selasa kita selalu ada acara Mujizat Yesus Untukmu jam 6 sore. Kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, sebuah sukacita kami dapat menyambut saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah online Cross Harvest Church. Berikut adalah informasi terupdate seputar gereja. Bagi saudara yang ingin didoakan secara khusus untuk kesembuhan dan pergumulan lainnya, saudara dapat menghubungi call center di 08 111 470 600 dan tergabung dalam Mujizat Yesus Untukmu. Pelayanan doa kesembuhan ilahi akan diadakan secara online setiap hari Selasa pukul 7 malam di YouTube channel Cross Harvest Gading Serpong atau Facebook Johannes Lilik Susanto Gospel Harvest Ministries International. Hai sahabat muda, mari bergabung dalam online youth service setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Untuk informasi ID Zoom, kalian dapat menghubungi hotline gereja berikut ini. Siapkan hati kita untuk menyambut Sunday Celebration. Ibadah online akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi. Children Ministry diadakan setiap hari Minggu pukul 11 siang via Zoom. Untuk informasi ID Zoom, saudara dapat menghubungi hotline gereja berikut. Bersyukur untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, atau untuk pelayanan misi, saudara bisa transfer ke rekening gereja di bawah ini. Untuk tetap mendapatkan informasi terupdate, jangan lupa follow Instagram kami di @chhcgadingserpong, YouTube di CHC Gading Serpong, dan Facebook di Johannes Lilik Susanto Gospel Harvest Ministries International. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Janice Andreas, pamit undur diri. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.